مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MNC, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Salah satunya kisah dua orang laki-laki yang Allah cantumkan dalam surat Al-Kahfi ayat 32 hingga 44. Dua orang laki-laki tersebut merupakan sahabat dengan dua keadaan yang berbeda, satu beriman dan yang lainnya ingkar. Al-Quran tidak menerangkan secara jelas siapa mereka, di zaman siapa mereka ada, dan di mana tempat tinggal mereka. Semua disamarkan. Akan tetapi, kisah ini benar-benar terjadi dan diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lelaki beriman dalam kisah ini Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, sedikit harta, dan sedikit barang yang ia miliki. Sedangkan temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Sahabat MNC, Allah uji mereka, apakah dia termasuk insan yang pandai bersyukur atau malah kufur? Apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri? Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu, kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Surat Al-Kahfi ayat 32-34. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan yang rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Alhasil, harta lelaki itu pun menggunung. Ia memiliki kekayaan yang besar dan melimpah dari hasil panen kedua kebun tersebut. Karena kekayaannya, ia pun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Warga sekitar sangat menghormatinya. Namun, lelaki ini merupakan seorang yang kafir, yang tidak meyakini akan kekuasaan Allah. Maka sifat congkak pun menguasai hatinya dan menambah kekafirannya. Suatu hari, lelaki tersebut bertemu dan bercakap dengan temannya yang beriman. Berbeda dengannya, teman itu merupakan lelaki yang miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun lelaki tersebut tak punya. Merasa lebih kaya dan terhormat dari sahabatnya, dia pun menyombongkan diri ketika bercakap-cakap dengan temannya. Percakapan tersebut ditulis dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-34. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Al-Kahfi 34. Namun kawan muslim tersebut hanya diam dan tidak menanggapi. Ia tahu betul bahwa harta tak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Kemudian lelaki pemilik kebun tersebut membawa temannya yang beriman memasuki kebunnya yang luas dan melimpah. Dijelaskan pada ayat ke-35 surat Al-Kahfi. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Bahkan si kaya berpikir bahwa di akhirat kelak, dia pun akan tetap kaya seperti di dunia. Allah menjelaskan hal tersebut pada ayat ke-36. Dan aku tidak mengira bahwa hari kiamat itu akan datang.
Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu, ujarnya dengan sangat congkak. Mendengar hal tersebut, barulah temannya yang beriman itu bereaksi. Ia melihat temannya dalam kekafiran yang nyata dan menzalimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha mendakwahkan keimanannya, menyelamatkan temannya dari kekafiran. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat ke-37. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Si miskin juga memberikan nasihat yang dijelaskan pada ayat ke-39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Namun si pemilik dua kebun masih diliputi rasa sombong yang sangat tinggi. Hatinya tak dapat melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan bisnis perkebunannya. Ia menyangka bahwa semua yang dihasilkan kebunnya adalah dari hasil jerih payahnya sendiri, tanpa ada campur tangan Allah. Na'udzubillah. Maka teman mukminnya itu pun kembali mengingatkan, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemukannya lagi, ujarnya berusaha mengingatkan temannya akan ujian Allah pada harta dan azabnya yang ditimpakan pada orang kafir. Maka keesokan harinya, apa yang diperingatkan oleh pria itu nyata. Dua kebun itu tiba-tiba mati. Pohon-pohon kurma dan anggur di dalamnya roboh berantakan. Air sungai yang mengairi kebun surut mengakibatkan kebun kering korontang. Harta kekayaan si pemilik kebun pun binasa sudah. Melihatnya, si pemilik kebun pun hanya jatuh tertunduk dan membolak-balikan kedua tangannya sebagai tanda penyesalan. Ia ditimpa penyesalan yang teramat sangat. Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku, ujarnya menangis terseduh. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Baik anak, istri, atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 43. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Perkasa. Kisah itu disebut menjadi tamsil kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya. Bahkan sekarang ini dapat dilihat betapa orang-orang kafir mendapat kenikmatan yang banyak dari Allah. Namun itu semua hanyalah ujian untuk mereka, bukan karena Allah mencintai mereka. Sebaliknya muslimin, betapa banyak dari muslimin yang diuji dalam kemiskinan. Namun itu bukanlah karena Allah membenci mereka. Allah memberikan dunia kepada setiap manusia. Namun Allah hanya memberikan agama pada orang yang dicintainya. Dari kisah ini, Allah pun memberi peringatan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi.
Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 45-46. Kami tutup kisah ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Tafsiran ayat kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.